Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai sejarah Wali Songo membentuk kerajaan Demak, lalu muncul pertanyaan tahun berapa Wali Songo membentuk kerajaan Demak. Sebelum memulai pembahasan, sebelum menjelaskan sejarah, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan nazam jam'ul jawami. Lillahi hamdulillah yasalu sarmada yu'zinu bistiyati mani abda zaman tua jam'al jawami hawa usulul fiqhi wa tirsyadi. Loncat yuswaru adanat muhimu qasimah wa kata sab'ati khutbin muhkamah. Loncat definisi usul fiqh. Adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah wa turuqus sifatatin wal mustafid wa arifun bihal usulul atid. Loncat mengenai pembahasan
al-qiyas wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawa'uhi illa fi hukmi loncat pembahasan tasawuf dalam Jam'ul Jawami' ada pembahasan tasawuf atau pembahasan mengenai akhlakul karimah. Wa man yakunu arifan bi rabbihi musyawiran li qurbi wa qudhihi. Ini nazam mengenai pembahasan tasawuf. Nazamannya adalah wa man yakunu arifan bi rabbihi musyawiran li qurbi wa qudhihi. Wa man yakunu arifan bi rabbihi musyawiran li qurbihi wa qudhihi. Siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah melalui sifatnya, musyawiran li qurbihi wa qudhihi, maka manusia itu mampu melukiskan, mampu membayangkan bahwa Allah Ta'ala memiliki kekuasaan, memiliki qudrah, mampu menjadikan ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Allah mampu menjadikan manusia yang semula ahli ibadah lalu pada waktu menjelang kematian termasuk ahli maksiat. Musyawiran li qurbihi wa qudhihi. Manusia yang mengenal sifat Allah, maka Allah memiliki sifat, Allah mampu menjadikan manusia yang beriman, mampu menjadikan manusia yang tidak beriman. Musyawiran li qurbihi wa qudhihi. Lalu mengenai nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam Jam'ul Jawami' mengatakan man arafa rabbahu tasawwara tab'idahu
wa taqribahu fa khafa wa raja fa asra ilal amri wa nahyi fartaqaba wa tanaba fa ahabbahu maulahu fa ana sam'ahu wa basarahu wa yadahu allati yabtishu biha. Man arafa rabbahu tasawwara tabi'idahu wa taqribahu. Siapa yang mengenal sifat Allah, maka memahami bahwa sifat Allah salah satunya mampu menjadikan manusia yang beriman. Allah mampu menjadikan manusia yang ahli ibadah, lalu pada waktu menjelang kematian tergolong ahli ibadah. Semua hidayah, semua iman Allah lah yang menjadikan imannya seseorang. Allah lah yang menjadikan manusia ahli maksiat. Fahafa wa roja, setelah mengenal Tuhannya, maka muncul manusia ini seperti pesawat terbang, memiliki sifat seperti pesawat terbang, yaitu memiliki sifat khauf dan roja. Fahafa wa roja, maka manusia ini selalu mengharap rahmat ilahi, lalu selalu merasa takut seandainya imannya dicabut oleh Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengenai sifat khauf dan roja seperti pesawat terbang yang memiliki dua sayap, yang keduanya wajib seimbang. Khauf dan roja berjalan bersama. Fahafa wa roja, fa'asra ila ma'murihi wa nahyihi. Lalu manusia yang mengenal Allah mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fa'ahabbahu ay ja'alahu waliyan. Lalu kalau manusia mau mengamalkan perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah, maka fa'ahabbahu,
maka Allah menjadikan walian, menjadi wali, waliyun min awliyaillah. Fa'ahabbahu ay ja'alahu waliyan. Lalu apa yang ditulis dalam Jam'ul Jawami' atau nazaman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya adalah ma yasyalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu syam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi. Dalilnya, hujjahnya yaitu ma yasyalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hujjah yang mengatakan bahwa waliyun min awliyaillah, metode supaya menjadi wali yaitu selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah, maka Allah menjadikan waliyun min awliyaillah. Dalilnya, hujjahnya adalah hadis Rasulullah yaitu ma yasyalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Manusia yang selalu riyadhah, selalu menjalankan sholat sunnah, ibadah sunnah, maka Allah menjadikan sebagai waliyun min awliyaillah. Inilah metode riyadhah supaya menjadi waliyun min awliyaillah. Riyadhah semacam ini selalu dilakukan oleh awliyaillah dan juga nabinya Allah, para anbiya. Mulai Nabi Adam sampai Sunan Ampel, sampai Wali Songo. Dalam sejarah dimulai dengan Nabi Adam, dalam Aqidatul Awam mengatakan Adamun Nuhun Adamun Nuhun. Nabi Adam Adamun Hudun Adamun Ibrisunun Sholeh wa Ibrahim Tulum Mutabah.
Hudun wa Ismailu Ishaqun hadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yahya Zulkifli Dawud Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatibun Da'aya Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Sholeh wa Ibrahimu Ulu Mutabya Mulai Nabi Adam Nabi Idris lalu Nabi Musa lalu Isa wa Toha Khatimun Da'aya sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yaitu mulai tahun 1 Hijriah sampai 11 Hijriah. Nabi Adam, Idris, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai masuk Madinah dihitung 1 Hijriah. Nabi Muhammad dari Mekah masuk Madinah ini 1 Hijriah. Lalu Nabi Muhammad ada di Madinah selama 11 tahun, 10 tahun. Nabi Muhammad menjadi khalifah, pemimpin 10 tahun. Lalu Khalifah Abu Bakar 3 tahun, berarti 13 Hijriah. Lalu Sayyidina Umar 10 tahun, berarti 23 Hijriah. Lalu Sayyidina Utsman 13 tahun, berarti 35 Hijriah. Lalu Sayyidina Ali 5 tahun, berarti 40 Hijriah. Lalu disempurnakan oleh Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan 40 Hijriah. 41 sampai 133 atau 1 abad belum ada khalifah adalah dinasti Muawiyah. Muawiyah mulai 41 sampai 130
3. Satu abad belum ada. Lalu 133 atau 134 sampai dengan 818 atau 5 abad khalifah dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah yang terakhir bernama Al-Mutawakkil alaih tahun 914 sampai 918 Hijriyah. Muncul pertanyaan, Sunan Ampel pada waktu masuk Jawa, waktu itu dinastinya dinasti apa? Dinasti Abbasiyah atau Muawiyah? Jawabannya, dalam Ahlal Musyambarah, Sunan Ampel masuk Jawa 6 akhir dari 6 abad atau 600 Hijriyah. Berarti pada waktu Sunan Ampel masuk ke Jawa, Islam waktu itu dinastinya adalah Abbasiyah. Sebab Abbasiyah yang terakhir yaitu Khalifah Mutawakkil alaih mulai tahun 914 sampai 918. Lalu dalam kitab Syamsul Dzahirah mengatakan Sunan Ampel masuk ke Jawa umur 20 tahun, waktu itu tahun 751 Hijriyah. Lalu muncul pertanyaan, kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah muncul tahun berapa? Atau pada waktu setelah kejadian apa? Dalam Ahlal Musyambarah mengatakan Summa tuwfiya As-Sayyid Rahmat Sunan Ampel wa hadhirul sholat alaihi al-awliya'u wa tasawwaru fi nasmi imamin lil muslimina faqala Sayyid Raden Fahu innahu la yambahi wa la yasluhu wa la yasluhu li ahadin minna ayyakuna khalifatan lil Islam wa imaman lil muslimina illa Raden Fatah. Mengenai masalah kerajaan Demak muncul
setelah meninggalnya Sunan Ampel, setelah beliau Sunan Ampel meninggal, watasyawaru, lalu Dewan Wali Songo musyawarah untuk menjadikan Raden Fata sebagai pemimpin atau sebagai Raja Demak. Setelah Sunan Ampel meninggal, Wali Songo, Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Patu atau Sunan Giri melakukan musyawarah. Raden Patu putra Maulana Ishaq. Musyawarah lalu membahas siapa yang menjadi pemimpin, sebab pada waktu itu Islam mulai berkembang sehingga agama Islam butuh adanya kerajaan seperti apa yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali. Ad-dinu wal mulku tau'amani wad-dinu aslun wa ma la asla famahdumun wa ma la harisa fadai'un. Setelah Wali Songo musyawarah yang dipimpin oleh Raden Patu atau Sunan Giri atau putra Maulana Ishaq, lalu hasil musyawarah yaitu Raden Fata yang menjadi putra Raja Brawijaya V menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Lalu setelah munculnya kerajaan Demak dengan hasil musyawarah para alim ulama, sebab Nasrul Imamah adalah syaratul kifayah sesuai dalam Jam'ul Jawami', syaratul kifayah muhimun yusyadu usuluhu min ghairi nazarin anfa'ili. Nasrul Imamah wajib syarat kifayah untuk menjaga maqasidu syariah, untuk menjaga warga Islam yang ada di Demak, maka Wali Songo musyawarah menjadikan negara Demak atau kerajaan Demak. Lalu beberapa tahun Demak
dengan Majapahit terjadi peperangan, muncul pertanyaan, apa arti sejarah munculnya perang Demak melawan Majapahit? Jawabannya sebab masalah kejahatan yang dilakukan oleh salah satu kerajaan Majapahit, yaitu raja yang menjadi mertua Maulana Ishaq. Pada waktu Maulana Ishaq istrinya sedang hamil, Maulana Ishaq diusir dari rumah. Dengan sebab kejahatan inilah muncul api peperangan seperti kejahatan orang kafir Mekah yang mengusir Nabi Muhammad dari Mekah sehingga beliau hijrah pada kota Madinah. Sehingga ilat dalam perang Demak dan Majapahit adalah masalah kejahatan, bukan masalah agama. Sebab pada waktu itu kerajaan Majapahit menglima besar agamanya Islam, yaitu Raden Husain. Raden Husain ini adalah kelompok Majapahit, agamanya Islam. Sehingga dalam masalah jihad, api peperangan sebab munculnya jihad bukan masalah agama, tetapi masalah kejahatan yang muncul dari salah satu anggota Majapahit, sehingga Wali Songo, Dewan Wali Songo sehingga melakukan jihad melawan Majapahit. Inilah sejarah mulai dari Nabi Adam, Adamun Iqrisunu Hunutuma Sholeh wa Ibrahimu Kullu Mutabak. Itu Nabi Adam, Idris, lalu Lutun wa Ismailu Ishaqun hadza Yaqub Yusuf wa Ayyub hadza Syu'aib Harun wa Musa wal Yahya. Lalu Isya wa Tuha Khatibun Ya'roya Nabi Muhammad, lalu Khalifah Abbasiyah, lalu Sunan Ampel, lalu muncul kerajaan Demak. Mengenai Sunan Ampel,
masuk ke tanah Jawa dalam buku sejarah terjadi hilaf. Dalam Ahlal Musyawarah mengatakan tahun 600 Hijriah, 600 akhir Hijriah. Lalu dalam Syamsul Dhairah mengatakan Sunan Ampel masuk ke tanah Jawa tahun 751 Hijriah, dan waktu itu Sunan Ampel berusia umur 20 tahun. Mudah-mudahan ngaji sejarah lengkap dengan usul fikih ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.